Baik, selamat bergabung Ibu Rina Sari. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rina, hari ini kita akan lewati dua ujian. Yang pertama bidang umum dengan saya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ustadz Suprin sebagai penguji bidang Iya, baca Pak. tulis Al-Quran. Baik, bisa kita mulai, Bu? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, baik, biar lebih efektif waktunya, saya langsung mengajukan pertanyaan yang pertama. Begini, Bu. Coba Ibu sebutkan teori belajar apa saja yang Ibu gunakan sebagai dasar untuk menyusun modul ajar. Ya, teori belajar apa saja yang Ibu gunakan sebagai dasar untuk penyusunan modul ajar. Silakan Ibu. Iya, Pak. Yang saya pakai, Pak, teorinya itu yang pertama teori behavioristik, Pak, yaitu adalah Ya, mengubah tingkah laku. Yang kedua, teori kognitivisif, yaitu meningkatkan cara belajar daripada hasilnya. Yang ketiga, Pak, ya. humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Hmm. Terus satu lagi konstruktivistik yaitu eh, Konstruktif. konstruktivistik itu pengetahuan yang menekankan untuk kita sendiri, Pak. Oke, baik. Eh, konstruktivistik tadi apa tadi Bu? Pengetahuan. Yang merupakan hasil untuk kita sendiri, Hasil kerja kita sendiri. hasil kerja kita sendiri ya, Pak. Ya, karena konstruktif itu kan konstruk itu siswa membangun pemahaman materi berdasarkan pengalamannya sendiri melalui kegiatan belajar aktif. Ya, Bu ya. Ya, Itu Pak. dia. Baik, Ibu modulnya berisi apa saja? Komponen-komponen modul ibu itu, modul ajar itu yang paling utama apa saja yang perlu ada di sana, Bu? Komponen yang untuk perangkat ajar saya, Pak. Ya, perangkat ajar. Iya. Bahan ajar, Pak. Ya, Modul betul. Bahan bahan ajar, ajar. modul RPP, Ya, LKPD, ya, silabus, ya. media, dan alat Media, peraga, Pak. alat peraga. Tujuan pembelajarannya nggak ada, Bu? Tujuan pembelajarannya adalah, Pak. Ada tujuan pembelajaran. Materi ajarnya ada, Bu? Ada, Pak. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, kemudian materi ajarnya, Iya, Pak. strategi mengajarkannya, Ada, Pak. media yang digunakan, dan yang Iya, Pak. terakhir, bagaimana Ibu melakukan evaluasinya. Evaluasi. Ya, Iya, itu Pak. dia Bu. Ya, Iya, Pak. oke, baik. Di kurikulum Merdeka Bu ada dua pendekatan atau model pembelajaran yang direkomendasikan, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek atau problem based learning dan project based learning. Ya, kenapa dua model pembelajaran ini yang disarankan Bu atau direkomendasikan? Apa alasannya? Iya, Pak. Kenapa nggak Karena model yang lain? karena biar supaya peserta didik mengetahuinya, Pak, Oh, kalau pakai agar model lebih lain, paham, Pak, kalau agar model lebih lain paham. nggak paham. Mm-mm. Kalau pakai model kan banyak model-model yang lain Bu. Kenapa yang lain itu? Kenapa harus dua ini? Iya. Ada model-model pembelajaran lain yang Ibu tahu selain pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek pendekatannya? Ber, Ya, ber, berperansi, Pak. ya. Berdiferensi. Apa, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah,
Pokoknya ada suara-suara di sekitar ibu. Ibu berdekatan sama orang lain ya. Nggak Nanti ada, Pak. dengar juga dari sini nanti, Bu. Jadi karena kedua model atau pendekatan ini ya bisa Ya, Pak. ya disinyalir bisa mendorong atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak ya, Bu, ya, dan Ya, Pak. kemampuan berpikir kreatif. Anak harus ya punya kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Ya, karena masalah itu bukan masalah sederhana, masalah itu masalah yang kompleks, ya, yang perlu Pak. pemikiran tingkat tinggi. Demikian juga proyek yang diberikan bukan proyek sederhana. Ya, anak harus ya peras keringat ya untuk bisa lebih kreatif dalam merancang proyek itu, gitu. Ya, Pak. Baik, kemudian terkait asesmen lagi, Bu. Asesmen di kurikulum Merdeka kita mengenal tiga istilah ya sesuai dengan waktu pelaksanaan asesmen, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, putus apa cerita ini. Pak Mahmud, Macet, Pak. oh macet. Nah, gimana? Udah bisa dengar saya, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Saya ulangi Iya, Pak. lagi. Pertanyaan saya, di kurikulum Merdeka kita mengenal tiga istilah asesmen, yaitu di awal pembelajaran, kemudian pada saat proses pembelajaran, dan yang terakhir pada akhir proses pembelajaran. Apa istilahnya ketiga asesmen itu, Bu? Macet nggak Bu Rina, Pak? Macet ya. Oh, udah, Ada, Pak. Pak. Udah. Udah. Coba Ibu bisa jelaskan pertanyaan saya tadi? Masih ingat pertanyaan saya tadi apa, Bu? Tentang asesmen tadi ya, Pak ya. Ya, asesmen di awal pembelajaran namanya apa, Bu? Sebelum pembelajaran dimulai. Mengadakan evaluasi bentar, Pak. Biar supaya anak-anak paham akan yang dipelajarin. Dia melakukan evaluasi, evaluasi itu kan asesmen. Istilahnya adalah asesmen diagnostik. Pernah dengar Ibu itu? Pernah, Pak. Ya, asesmen diagnostik itu tujuannya apa, Bu? Penilaian di awal atau sebelum proses pembelajaran itu kira-kira tujuannya apa? Manfaatnya apa? Bisa dijawab, Bu? Hmm, menurut saya, Pak, selama belajar, Heeh. guru memberikan contoh-contoh itu, Pak, agar lebih anak-anak itu lebih paham, Pak. Oh gitu. Nah, saya tadi kan nanya asesmen di Hmm. awal pembelajaran itu namanya Pelajaran. diagnostik. Tujuannya untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Ya, setelah kita mengetahui, selanjutnya kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awalnya. Itulah yang Ibu sebutkan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya, Bu ya. Ya, Oke, Pak. kita pindah ke PTK, penelitian tindakan kelas. Apa judul PTK Ibu kemarin? Masih ingat Ibu? Penerapan penerapan model penerapan model project based learning pada materi zakat, infak, dan sedekah, Pak, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada SD 10-2083 Pak Batu, Pak. Oh, gitu Bu ya. Jadi tindakannya berarti Ibu menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyeknya apa Bu kira-kira yang dirancang? Proyek yang dirancang sesuai dengan judul tadi. Nanti kira-kira gambaran Ibu lah. Membuat kotak amal, Pak. Kota amal. Mm-mm. Oke, buat Mengajari kota. anak-anak.
Ya, oke. Baik. Proposal PTK Ibu itu berapa bab? Kalau masih proposal. Yang semalam, Pak. Ya, yang kemarin. Ada tiga bab itu, Pak. 3 bab. Bab 1 namanya apa, Bu? Bab satu, pendahuluan, Ya, bab 2 isi, isi. Bab 3 kesimpulan, Pak. simpulan. Ya, Pak. Oh, bab 1 benar Metode. Metode, pendahuluan. Pak. Metode. Metode. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori, bab 3 metodologi. Ya, Bu ya. Oh iya, Di Pak. bab 1 pendahuluan itu subbabnya apa saja, Bu? Subbab dari pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Latar belakang, Pak. Nah, terus apa lagi? Hmm, rumusan masalah. Rumusan masalah. Terus Tujuannya, Pak. tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Terus ada lagi, Bu? Hipotesis, Pak. Hipotesis. Nah, di bab 1 itu setelah rumusan masalah, Bu, identifikasi masalah. Baru di Iya, batasan Pak. masalah, baru rumusan masalah, tujuan penelitian, bermanfaat penelitian. Kalau hipotesis Penelitian. tadi di bab 2, ya Bu ya. Hmm. Ya, Bu. Pak. Baik, saya rasa sudah cukup dari saya. Selanjutnya Ibu akan dilanjutkan oleh Ustadz Suprin. Silakan Ustadz. Makasih ya, Pak. Kasih. Ya, ya Bu, mudah-mudahan Maaf, lulus nanti Bu. kita Amin, Pak. lanjutkan Bu Rina ya. Iya, Pak. Nah, sesi kedua ini kita ujiannya BTQ Ibu. Mohon kesediaan Ibu membaca surah Al-Ma'un. Silakan Ibu. Soal maun ya, Pak ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. baik. Sadaqallahul azim. Pada ayat yang Ibu baca, misalnya di ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Al yatim di situ ada alif lam. Itu alif lam apa namanya, Bu? Di tajwid. Alif lam komariah, Pak. Komaria. Ya, ada berapa jenis alif lam di tajwid, Ibu? Berapa jenis? Satu Komaria. Ada satu lagi enggak? Asam Pak. Samsia. Apa beda Samsia sama Komaria, Ibu? Asam Ya, Al-Samsiah bertasdid, Pak. bertasdid. Kalau Komaria? Kalau komariah enggak bertasdid. Oh, gitu. Oke, misalnya. Tapi tidak semua. Di mana yang bertasdid, Bu? Di alif lamnya atau di mananya? Kalau Samsia itu. Di- Yang kedua tadi ya, Pak ya. Ya, Ayat kedua. ayat kedua. Di situ di ayat kedua apa, Bu? Kira-kira Samsia atau Komaria tadi? Al yatim. Komariah, Pak. Komaria ya. Oke. Iya, Pak. Kalau Samsia itu bukan bertasdid otomatis ya. Ah, kalau huruf sesudahnya iya, tapi kalau lamnya tidak bertasdid. Oke.
Di salah satu ayat yang Ibu baca itu alladzina hum an sholatihim sahun. An sholatihim. Nun mati berjumpa dengan shod. Itu apa Ibu tajwidnya Ibu? Ikhfa, Pak. Ikhfa. Menyembunyikan. Cara bacanya menyembunyikan. Cara bacanya bisa Ibu praktekkan, baca ayatnya. Allazina hum an sholatihim sahun. Oke, benar ya, bukan an ya. Kalau an Ang. sholat, kalau an itu berarti izhar yang dipanjangkan, Iya, Pak. tapi disembunyikan, dia disamarkan. Iya, Pak. Alladzina hum an Ang. sholatihim sahun. Oke. Eh, alladzina hum yuraun. Ada panjang ro-nya. Kenapa panjang, Bu? Dibaca panjang dia, lama. Mat Yuraun. asli, Pak. Mat asli. Mat asli. Bukan mat asli, Bu ya. Kalau mat asli tidak sepanjang itu, Ibu. Ini panjang saya buat. Yuraun. Yang jelas mat dia ya. Mat apa namanya, Bu? Selain mat asli? Mat wajib, Pak. Mat wajib apa? Mat wajib mutawasilah. Mat wajib muttasil. Ya. Mat wajib mutasil. Ibu bukan dibisikin sama orang kan? Enggak, Pak. Oh iya. Seperti ada saya lihat di samping Ibu. Enggak ada, Khodamnya. Pak. Iya, iya. Baik, saya minta kesediaan Bu Rina untuk menulis ayat terakhir dari surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Silakan ditulis Ibu, baru nanti diperlihatkan ke kamera. Iya, Pak. Silakan. Bagaimana Ibu? Sudah selesai? Ya, Pak. Oke. Mantap Ibu. Makasih. Terima kasih. Pak Mahmud, saya dengan Bu Rina Sari sudah selesai. Makasih ya, Pak, atas bimbingannya. Ya, terus berinovasi dan belajar Ibu, bermanfaat. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses Bu ya, lulus semua. Iya, Pak. Amin. Amin. Makasih ya, Pak.